Selanjutnya kita membahas teori manajemen administratif dari Henry Fayol. Teori manajemen administratif ini dikembangkan oleh Henry Fayol dan dianggap sebagai salah satu kontribusi terpenting dalam bidang manajemen. Fayol juga sering disebut sebagai bapak manajemen modern, ya, selain Peter Drucker. Teori manajemen Henry Fayol mulai ada sejak tahun 1916. Wah, udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tahun itu Fayol menerbitkan bukunya Administration Industrielle et Générale yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan judul General and Industrial Management pada tahun 1929. Jadi awalnya Fayol bikin dalam bahasa Prancis ya, tahun 16, lalu baru 13 tahun kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Makanya Prancis lebih unggul duluan tuh harusnya. Namun prosesnya setelah sekarang jadi berbeda. Nah, teori Fayol menekankan pentingnya pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian dalam organisasi. Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen yang hingga saat ini tetap relevan dan dipakai dalam praktik manajemen modern, bahkan untuk mempelajari tingkat S2 dan pimpinan perusahaan saat ini. Fayol percaya bahwa manajemen adalah aktivitas universal alias bisa dipakai di belahan manapun dunia yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi, mau pemerintahan, swasta, LSM, bahkan militer, tidak hanya perusahaan bisnis, ya, namun juga pemerintahan, militer, dan organisasi sosial. Fayol membagi manajemen menjadi 5 fungsi: perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan atau commanding, koordinasi atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Kelima fungsi ini menjadi fondasi bagi pendekatan sistematis dalam mengelola organisasi. Menurut Henry Fayol, 5 fungsi manajemen adalah nomor 1 perencanaan atau planning. Ya, apa itu perencanaan? Pengertiannya adalah proses menentukan tujuan perusahaan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penerapan. Bagaimana membuat rencana yang jelas dan spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu pengalokasian sumber daya dan pengaturan aktivitas kerja untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Penerapannya seperti apa sih? Ya, organizing membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik untuk meningkatkan efisiensi. Lalu pengarahan atau commanding, ya, pengertiannya adalah mengarahkan, menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Penerapannya seperti apa di lapangan? Ya, contoh commanding atau pengarahan adalah memberikan perintah dan arahan yang jelas kepada karyawan untuk memastikan mereka melakukan tugas mereka dengan efektif. Di era zaman now, istilah commanding berubah menjadi directing, ya. Dan fungsi directing itu ada di level orang yang melakukannya yang disebut director. Ya, director tugasnya adalah directing. Ya. Selanjutnya adalah pengkoordinasian atau coordinating dan collaborating. Ya, ini pengertiannya mengintegrasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Penerapannya seperti apa? Ya, aktivitas pengatur, aktivitas mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan secara harmonis dan efektif. Ya, sering sekali dalam bentuk meeting atau briefing, ya. Sementara kalau di pabrik dalam bentuk stand up, ya, dalam bentuk berdiri bukan duduk. Ini lebih efektif dan lebih cepat. Lalu yang kelima adalah pengendalian atau controlling. Nah, ini bicara kontrol dan evaluasi, mereview kesesuaian aktivitas kegiatan organisasi dengan rencana yang telah ditetapkan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Penerapannya di lapangan adalah contoh, atasan menentukan standar prestasi atau target kerja, lalu mengukur prestasi kerja dari tim yang telah dicapai, dan membandingkannya dengan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan. Ya. Dengan menerapkan 5 fungsi manajemen ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja karyawan, serta mencapai tujuan organisasi. 5 teori ini selanjutnya diperluas menjadi 14 prinsip dasar manajemen administratif.